Halo guys, balik lagi dalam channel gua. Guys, untuk video gua hari ini, gua ingin menceritakan kisah dan kasus yang sangat memilukan. Sepasang pengantin baru, sang istri ditemukan tidak bernyawa dengan sajam masih menempel di perutnya. Apakah ini adalah kasus bundir atau kasus kejahatan oleh seseorang? Yuk kita simak videonya. Pada hari Minggu, tanggal 27 Oktober 2019 adalah hari yang tidak bisa dilupakan oleh Randy Setiawan. Pada jam 6 pagi, Randy tengah pergi ke sebuah apotik sedang membeli sebuah obat untuk istrinya bernama Fanny Amalia. Tetapi dia dikejutkan tentang berita jika istrinya telah meninggal dunia. Menurut Randy, saat dirinya berada di sebuah apotik untuk membelikan obat, Randy tidak bisa menghubungi istrinya. Tujuannya untuk menanyakan jenis obat yang akan dibeli. Adanya hal itu pun membuatnya sangat khawatir. Randy pun segera menghubungi adik dan bibinya yang bernama Sri Hartati dan Renda untuk melihat kondisi istrinya di rumah, karena kebetulan lokasi rumah mereka sangat berdekatan. Pada jam 07.45 menit, mereka tiba di rumah Randy. Kondisi rumah terlihat sangat sepi. Mereka pun mengetuk-ngetuk pintu rumah seraya memanggil Fanny. Meski sudah dipanggil beberapa kali, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Terlihat dari balik jendela, rumah dalam kondisi sunyi, tidak ada aktivitas di dalamnya. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam, yang kebetulan kunci pintu disimpan oleh Randy menggantung di atas motornya. Saat mereka masuk dan melihat kamar, mereka pun sangat terkejut ketika melihat Fanny Amalia sudah meninggal dunia dengan sebuah sajam yang masih menempel berada di atas perutnya. Renda dan Sri Hartati berteriak meminta tolong, dan teriakan itu pun terdengar oleh warga lainnya dan mulai berdatangan dengan penuh rasa penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengetahui jika Fanny telah meninggal dunia, salah satu warga pun langsung memberitahu Randy tentang kejadian yang menimpa istrinya. Randy pun yang mendapatkan kabar itu sangat syok dan bergegas kembali ke rumah dengan terkupu-kupu dengan perasaan yang tidak menyangka menerima kenyataan itu. Setibanya di rumah, Randy pun tampak histeris melihat istrinya meninggal dunia dengan kondisi tidak wajar. Sebagian warga pun berusaha untuk menenangkannya. Karena Randy sangat meratapi kejadian yang menimpa istrinya, dia tidak menyangka istrinya meninggalkannya sangat cepat. Melihat kondisi janggal yang dialami oleh Fanny, warga pun segera melaporkannya kepada pihak kepolisian. Tidak lama kemudian, pihak kepolisian pun datang dan langsung melakukan olah TKP. Di dalam olah TKP polisi melihat jika ada kemungkinan korban Fanny meninggal dunia akibat bundir atau korban kejahatan. Polisi pun mulai menyelidiki dengan teliti TKP, berharap menemukan petunjuk yang berarti guna bisa mengetahui penyebab korban meninggal dunia. Banyak dari warga dan suami korban menilai jika korban Fanny telah melakukan bundir. Tetapi semua opini itu tidak mengganggu kinerja pihak kepolisian. Polisi pun terus mencari petunjuk. Meski pada saat itu polisi tidak menemukan petunjuk yang berarti. Tubuh korban pun dibawa ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan. Apakah sajam itu memang korban yang melakukan sendiri atau memang korban dibunuh? Bagaimana Randy tidak syok mendapatkan kejadian itu? Randy yang berusia 28 tahun dan istrinya Fanny berusia 24 tahun. Mereka berdua baru menikah selama 9 bulan, tepatnya pada tanggal 23 Desember 2018. Randy berprofesi sebagai petugas keamanan di perumahan Addeling, Dampar Kebun Mumbul, PTPN, Desa Kawangrejo, Kecamatan Mumbulsari, Jember. Sementara sang istri sehari-hari bekerja di tempat laundry di Gladak Pakem. Selain itu, sang istri pun jual beli online. Setelah menikah, mereka berdua tinggal di dalam perumahan tersebut. Kawasan yang mereka tempati termasuk lingkungan yang padat penduduk. Namun mereka berdua memutuskan tinggal di sana lantaran masih berdekatan dengan lingkungan keluarga, membuat mereka merasa nyaman untuk tinggal di sana. Hubungan Randy dan Fanny bisa dikatakan sangat harmonis karena sosok Randy dikenal sebagai suami yang sangat bertanggung jawab kepada keluarganya dan memberikan nafkah lahir batin kepada sang istri.
Dalam 1 bulan gaji, Randy mendapatkan 2 tahap dari kantornya. Tanggal 5 sebesar 1,2 juta dan pada tanggal 18 sebesar 1.250.000. Total yang diberikan 2.450.000 dan semua hasil uang kerjanya selalu diberikan kepada sang istri. Sementara untuk kebutuhannya seperti rokok dan kebutuhannya pribadi hanya mengandalkan uang tips pemberian orang lain. Bagaimana tidak merasa kehilangan diketahui jika sang istri sedang hamil muda dengan usia kandungan 3 bulan. Pada sisi lainnya, hasil pemeriksaan tim dokter forensik keluar dan menunjukkan jika kasus ini bukanlah kasus bundir, melainkan ada kesengajaan, dengan kata lain korban dibunuh. Tim forensik melihat jika bundir tidak mungkin saja masuk ke dalam perut dengan sangat rapi sepanjang 36 cm dengan kedalaman 26 cm tembus ke belakang hingga mengenai kasur yang ditiduri oleh korban. Hasil forensik itulah polisi mulai menyamakan petunjuk dari hasil olah TKP. Di saat di TKP, tubuh korban ditutupi oleh boneka teddy bear dengan ukuran besar. Tidak mungkin korban bundir bisa sengaja menutupi dengan boneka itu. Dan boneka itu pun terdapat noda darah dari korban. Dengan petunjuk dari tim forensik dan petunjuk itulah polisi mulai menyelidiki jika kasus ini merupakan kasus pembunuhan. Polisi pun mulai mendalami kasusnya. Polisi pun mulai menggali keterangan dari beberapa orang saksi termasuk Randy sebagai orang terakhir yang bersama dengan korban. Termasuk kesaksian dari orang terdekat korban yang memang korban Fanny ini di mata keluarga dinilai sangat tertutup. Terutama masalah di dalam rumah tangganya, Fanny lebih memilih untuk memendamnya daripada menceritakan kepada orang lain. Pada saat menggali informasi dari sang suami, saat itulah Randy banyak berubah-ubah dalam memberikan keterangan dan sangat terbata-bata dalam menjawab pertanyaan dari pihak kepolisian. Termasuk pada saat polisi melakukan pengecekan ke apotik yang ternyata tidak ada satupun pegawai apotik yang bertemu dengan Randy pada saat itu. Dan alasannya mengapa menyimpan kunci rumah di motor. Reaksi dari gestur tubuhnya tampak tegang dan khawatir. Dengan adanya hal itu pun, polisi sangat menaruh curiga kepada suami korban yaitu Randy Setiawan. Hingga pada satu titik, Randy pun terjebak di dalam kebohongannya. Dan akhirnya dia pun menyerah dan mengakui segala perbuatannya yang telah melakukan kejahatan kepada istrinya. Mendapatkan pengakuan itu pun, polisi langsung menetapkannya sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Setelah mendapatkan pengakuan, polisi mulai menggali motif kejahatannya yang dia lakukan kepada istrinya. Jika motifnya adalah Randy, sang suami merasa tidak dihargai oleh sang istri. Di dalam interogasinya, Randy pun menceritakan beberapa kekesalannya kepada penyidik kepolisian. Randy merasa 5 bulan terakhir ada hal aneh terhadap istrinya. Sikap istrinya yang dikenal sebagai pribadi yang ceria belakangan ini berubah menjadi pendiam. Perubahan sikap Fanny membuat Randy selalu bertanya-tanya. Dan saat ditanya, korban menjawab jika dirinya merasa kesal dengan adiknya Randy yaitu Renda, orang yang pertama kali menemukan korban telah meninggal dunia. Tetapi saat ditanya alasannya, korban pun tidak menjelaskan apa penyebabnya. Di dalam pengakuannya, korban sering bersikap yang membuatnya sangat kecewa. Ketika akan diajak berkencan, korban selalu menolak dan mau berkencan apabila diberikan uang, dan uang itu pun di luar bulanan yang selalu diberikan oleh Randy. Setiap kali Randy menanyakan tentang uang bulanan, korban pun selalu marah dan berkata bahwa uang bulanan yang diberikannya kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Semakin hari, sikap sang istri semakin berubah. Sikapnya menjadi sangat dingin dalam bersikap kepada Randy suaminya. Tetapi Randy pun tidak mau mempermasalahkan dan berusaha untuk sabar. Hingga pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019, Randy yang sedang berjaga di perkebunan tempat kerjanya, dia meminta izin untuk pulang lebih awal sekitar pada jam 3 sore. Sesampainya di rumah, Randy pun langsung menemui istrinya dan mengajaknya untuk berbicara baik-baik, berharap rumah tangganya bisa normal kembali. Randy berusaha mencairkan suasana dengan membuka album foto pernikahannya dan mengajak korban
untuk kembali mengenang masa-masa bahagia itu. Terbawa dengan suasana, Randy pun meminta jatah dan mengajaknya untuk berkencan. Saat sudah diubun-ubun keinginannya, korban kembali menolaknya dan meminta sejumlah uang bila ingin melakukan kencan. Sudah kesekian kalinya, Randy menyimpan rasa kecewa di dalam hatinya. Tetapi Randy tidak mau membuat masalah semakin besar dan dia pun masih bisa menahan amarahnya. Hingga waktu memasuki malam harinya, saat itu korban tidur di samping Randy di dalam kamarnya. Tepatnya pada jam 04.30 waktu subuh. Randy sempat terbangun, tidak sengaja tangannya menyentuh sajam yang berada di dekat bantalnya, yang memang dia biasa menyimpan sajam di dekatnya untuk berjaga diri. Saat itulah rasa kecewa dan amarahnya meluap. Dia pun mengambil bantal yang digunakan untuk mengurangi suara kalau sampai korban terbangun dan berteriak. Tanpa ragu, Randy melayangkan sajam ke perut sebelah kiri hingga tembus ke belakang kasur saat korban sedang tertidur. Korban pun yang terbangun mencoba untuk berontak, lalu bergerak tidak beraturan hingga akhirnya sang istri tidak bergerak lagi. Dan Randy pun sempat mengecek denyut jantung korban dan korban pun sudah meninggal dunia. Dia pun segera mengambil boneka beruang berwarna biru untuk menutupi tubuh korban. Selanjutnya, Randy mengatur alibi seolah-olah korban melakukan bundir dengan berpura-pura pergi ke apotik. Ternyata Randy tidak bisa mengecoh pihak kepolisian dan rencana itu pun akhirnya terbongkar. Dia harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Randy sempat mengakui bahwa dirinya telah menyesali perbuatannya. Dirinya pun mengaku pada saat itu tersulut api emosi. Pengakuan tersangka Randy ini telah didiskusikan kepada seorang ahli untuk memastikan apakah kejadian ini spontan atau justru sudah direncanakan. Namun menurut psikiater Rumah Sakit Dr. Subandi, Dr. Justiana Evi Tiaswati SPKJ menilai bahwa tersangka tidak mengalami gangguan pada jiwanya. Pelaku dengan sadar melakukan hal tersebut. Perbuatan itu diakibatkan akibat adanya tekanan emosi. Dokter menyimpulkan bahwa tersangka mengalami tekanan impulsif atau mendadak dan tekanan emosi yang terus-menerus hingga menyebabkan terjadinya pembunuhan. Atas perbuatannya itu, tersangka dijerat dengan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang KDRT dan subsider 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Itulah guys kisah hari ini. Masalah ekonomi terkadang memicu terjadinya kejahatan. Dalam rumah tangga pun harus siap dengan resiko, susah atau senang dengan pasangan. Jadi jangan waktu pacaran, aku menerimamu apa adanya. Setelah menikah, aku terima kamu kalau ada. Oke guys, sekian dulu video gua hari ini. Dan jangan lupa ikuti terus video gua. Oke?